Halo, apa kabar Hi, semuanya, hi, great. So, teman-teman? how are you today? Nah, ini hari ke piro ya? Minggu ketiga ya, Pak Han? Buat teman-teman yang belum pernah tahu, wah ini saya hari ini sengaja ngajakin ngobrol sedulur sedulur ketemu gede, Pak. Sedulur ketemu gede. Namanya Pak Handoko. Pak Handoko itu beliau adalah trainer, ya kan? Yang Eh, di Maestro Consulting ya, Pak ya? ya, jadi kami itu satu konsultan, dua adalah coach, dan ketiga adalah komunikator. Jadi Wih, 3C kan, dari wih. Maestro, Consulting, Coaching, dan Communicating. Wah, ini orang main-main. Kita Di Jakarta kantornya. topiknya Gimana? berbobot iki. Topiknya berbobot iki. Waduh, berbobot. Ya enggak lah, hidup sudah berat katanya yang dibicarakan yang ringan-ringan saja. Ah, bener, Tapi tentu bener. aja pasti harus yang bermanfaat. Gimana? Pak Han, aku ini kan sengaja. Jadi awalnya itu nggak sengaja karena tiba-tiba muncul kreativitas, ide, kok Ya, di rumah aja nih ngapain? Wah, ini ya udahlah nelpon ya. teman-teman eh, sambil ngobrol gitu kan. Nah, Iya, iya, terus hari ini kita pengen tahu nih, kita pengen iya. belajar dari Pak Han. Aku juga pengen belajar lah. Enggak lah, saya cuma mau cerita aja sama ini kita. Pengangguran tak kentara. Disguise unemployment namanya. Eh, Pak Han, gini, Iya, banyak teman-teman yang sebetulnya punya bisnis, ya kan, di luar iya, sana banyak iya, teman-teman yang punya iya, bisnis. Terus iya, kan di Indonesia ini nggak semua bisnisnya itu bisa di remote, maksudnya dikerjain online gitu kan. iya, Kayak iya, di luar negeri, kalau di luar negeri teman-teman saya banyak yang kerjanya di rumah gitu kan. Sepupu saya di iya, Melbourne kerjanya di rumah gitu kan. Nah, iya, tapi di Indonesia ini kan nggak semua perusahaan seperti itu. Terus iya, eh, sebagai pemimpin juga kan ngadepin situasi ini kan kaget kan. Nah, ini kan ada iya, perubahan besar toh Pak Han. iya. Kalau menurut Pak Han, piye toh Pak Han? Nah, apa yang bisa dibagi Pak Han? Eh, ini gini, karena Anda berbicara soal pemimpin, maka saya akan cerita tentang bahwa apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh pemimpin gitu ya. Tentu saja kan. Ya, Jadi konteksnya ini sekarang konteksnya berarti bagi yang mendengarkan nantinya itu konteksnya adalah pemimpin. Bukan saya akan bicara dalam konteksnya pemimpin. Jadi sebetulnya ada pendekatan ya ini kami diskusikan agak sedikit panjang dan kami pakai biasanya materi untuk coaching bagi para leaders and owners, oh, yaitu ya. yang disebut sebagai Canovin. Ya. Jadi balik lagi saya mau cerita dulu bahwa ini leaders ya, leaders. Di Canovin itu dia memperkenalkan empat daerah. Empat daerah. Daerah yang pertama yang disebut dengan simple, daerah kedua yang disebut dengan complicated, daerah ketiga yang namanya kompleks, dan daerah keempat yang namanya chaotic. Situasi keempat, tidak ada relationship antara penyebab dan hasilnya, ya di dalam yang pernah terjadi. Ya. Nah, ini misalnya kalau biasanya saya dulu cerita buat coaching buat para leaders, saya ceritakan tentang kejadian kerusuhan tahun 98. Ya, Ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. betul, Gitu? betul. Pasti nggak ada SOP-nya. Kalau kerusuhan ada begini kan nggak ada. Nggak ada. Makanya kita nggak bisa bilang, oh waktu itu kejadian tahun 1300 berapa, nggak bisa begitu. Ya, zaman kemerdekaan nggak bisa dipakai pembanding, kan? Terus Ya. kemudian, nah, ini namanya chaotic. Ya, situasinya kita nggak pernah tahu. Ya, nah kalau situasi nggak pernah tahu, kita nggak bisa lihat SOP kan? Betul. Nggak ada SOP-nya. Kita nggak bisa menganalisa semata-mata kan? Kita Ya. juga nggak bisa melakukan prop karena biasanya chaotic ini kan situasinya itu genting, ya seperti sekarang ini genting. Dan nggak ada orang yang bisa tahu seperti apa. Kalau Sekarang berarti masuknya genting juga ya, Pak? Kalau menurut saya sekarang ini chaotic itu, ya. Chaotic itu kan kita situasinya itu kita nggak tahu, misalnya katakanlah ambil contoh sederhana aja, suruh berjemur sebelum jam 10 atau berjemur setelah jam 10 aja masih jadi masalah, ya. Iya kan? Ya, Itu betul. kan kita nggak pernah tahu kan? Betul, betul. Karena terus kemudian misalnya katakanlah apakah virusnya bisa menular lewat udara atau enggak, itu kan jadi masalah juga, Betul. ya kan?
Betul. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kan? Apa harus pakai masker atau nggak pakai masker? Itu juga jadi masalah juga. Ya, kenapa? Karena tidak ada contohnya sebelumnya. Jadi suasana itu keras. Nah, situasi keras. Nah, siapa yang saya mau cerita adalah gini. Kan balik ke leader. Leader tuh harus tahu bahwa situasi sekarang ini bukan situasi simpel. Kalau dia terus menjadi leader, terus kemudian, ya biasanya gimana? Biasanya terbaik gimana? Nggak pernah ada yang terbaik. Kenapa? Situasinya udah berbeda. Gimana mau terbaik? Mau situasinya tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada yang terbaik. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Nah, solusi daripada situasi yang chaotic ini adalah A, S dan R. A adalah act, bertindak dulu. Ya, terus kemudian sense, terus kemudian respon. Kalau kita mau probe, kan sebelumnya kan probing dulu kan, cari pembuktian segala macam. Ayo sudah kelewatan, mungkin kita sudah keburu mati lah katakanlah keburu ketularan. Yang penting bertindak dulu apa, ya? Tapi bertindak bukan asal bertindak, kita terus kemudian melakukan sense. Kalau kita sudah melakukan sense, kita tahu mesti bagaimana respon. Ambil contoh. Dengan sekarang sebetulnya namanya COVID-19 ini, ya. Kalau menurut saya situasinya adalah chaotic. Kita mau, biasanya dalam situasi chaotic, kalau anak buah, balik lagi nih anak buah cenderung untuk mencari siapa yang salah, bosnya yang salah, ya kalau kepala negaranya lah yang salah, siapanya yang salah, gituan. Nyari yang salah itu paling gampang. Nyari yang salah itu melegakan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Betul. Nah, yang harus dilakukan adalah cari yang salah. Sekarang kan balik lagi, kita ngomong konteksnya kan bukan konteksnya anak buah. Nah, sebagai leaders, kita mesti tahu bahwa situasi sekarang ini bukan situasi yang simple, bukan situasi yang sedikit atau kompleks, tapi sudah arahnya ke chaotic tadi. Nah, kalau situasinya chaotic, nggak bisa mimpin anak buah dengan cara-cara yang biasanya dipakai di dalam situasi yang non-chaotic. Kan gitu. Betul ya? Jadi kalau tadinya misalnya katakanlah orang ngikutin SOP-nya gimana gitu? Kalau anak bos bilang SOP-nya gimana, harus begini, harus begitu, situasinya nggak tahu, ya jadi masalah. Ya? Ambil contoh aja deh. Saya bubarin kantor saya itu saya mutusin akan bikin working from home itu tanggal 15 Maret. Mutusin 15 Maret. Dan saya sudah tahu, ini harus ambil action. Ya, maka Senin pagi saya bilang sama anak saya, mau kalian datang jam 8 dan saya akan pulangkan kalian jam 12, kita akan meeting persiapan working from home. Ya, tugasnya satu adalah bertindak dulu. Nah, pada saat itu saya cerita bahwa oke, teman-teman semua yang ada di sini, para Maestro Angels, kita akan off seminggu working from home. Jadi ada guidance-nya tuh working from home. Nah, guidance working from home ini sebelumnya tidak pernah ada. Betul, karena apa? Ya, dulu nggak pernah mikir ada working from home. Biarpun kalau dalam kasus di Maestro itu enak, karena apa? Sebagian angels itu memang working from home. Jadi kasarannya itu memang dibikin begitu. Jadi angels itu kan ada angel yang benar-benar aktif sebenarnya di kantor, ada angel yang working from home, dia kerja full, bahkan di meeting hari Senin pagi itu nggak ada angel working from home yang datang. Ya, karena dia udah tahu, itu gue udah sebenarnya pekerjaan gue. Ya, pekerjaan itu harus dikerjakan. Setiap ini yang ada dilaporkan dulu, nanti sore bikin logbook, ya, sehingga kita masing-masing tahu progresnya, logbooknya di CC ke siapa saja dan sebagainya. Nah, itu ceritanya. Jadi as leaders kita mesti tahu bahwa kalau situasinya chaotic dan kemudian kita memimpin dengan kuadran pertama, yaitu simple atau complicated atau kompleks, ya bubar. Ya. Jadi ini saatnya pemimpin-pemimpin ini terjun langsung duluan gitu ya, ibaratnya bertindak dulu, membaca situasi, baru menentukan respon selanjutnya. Bertindak terus melakukan sensing baru respon. Bertindak melakukan sensing baru respon. Nah, ini menjadi tidak mudah bagi pemimpin yang memang tidak biasa turun. Tapi kalau biasa turun, dia tahu persis bentuknya seperti apa, ya. Kira-kira begitu. Kalau yang industrinya itu nggak bisa working from home, sebagai pemimpin harus gimana, Pak?
Kalau kebetulan nih industrinya nggak bisa. Pabrikan. Nah, misalnya pabrikan wis paling gampang. Sekarang pabrikan, contoh ekstrim ya. Pabrikan yang memproduksi APD dan masker, ambil contoh ekstrim. Barang yang sangat dibutuhkan misalnya. Kan malah mereka itu kok tadinya kerja mungkin nggak lembur, sekarang harus lembur. Kalau tadinya mungkin kapasitas 50 atau 60, sekarang nggak bisa 120 kan gitu. Ya karena barangnya dibutuhkan. Nah ini memang sejujurnya dibutuhkan memang judgement daripada leaders ya. Untuk sedapat mungkin kan gini, government itu kan punya protokol yang harus diikutin ya. Misalnya katakanlah terkait dengan social distancing ya, jaraknya berapa, 1,5 meter atau 1 meter, terus kemudian ini apa namanya terkait dengan penggunaan masker dan sebagainya, dengan masker dan sebagainya, terus kemudian harus rutin nyuci tangan, rutin menggunakan hand sanitizer. Nah, apalagi kalau produksinya itu berupa bahan berjalan gitu kan, akhirnya dipegang orang, kalau saya ketularan semua kan gitu. Iya betul. Nah, ini yang seperti ini harus dijalankan, dan dijalankannya tidak bisa terus kemudian sekedar biar berjalan sendiri, nggak bisa, harus ditentukan dan harus difasilitasi. Ambil contoh harus difasilitasi adalah apa? Kalau mereka sendiri harus sibuk nyari hand sanitizer sendiri sebenarnya susah, kan jadi susah. Kalau mereka sibuk nyari masker sendiri kan jadi susah juga. Kalau mereka harus nyari sabun buat nyuci, harus dikit kamar mandi kan juga susah. Jadi mungkin di sekitar ruang kerja, sekitar tempat kerjanya sudah ada yang bisa buat cuci tangan, yang kita harus itu dan sebagainya. Nah, hal seperti ini akan menolong banyak. Ini yang dari pandangan saya terkait dengan itu. Jadi situasinya ini berbeda. Jangan terus kemudian pikir loh. Nah, misalnya kalau ngikutin SOP, bukan nggak ada tuh di perjanjian kerja kita nyediain sabun, nyediain masker, nyediain apalagi hand sanitizer, yang nggak ada. Tapi kan justru di situ leaders harus punya judgment. Minimum standar itu berjalan. Ya gimana caranya biar ada social distancing. Gimana kalau semua kena mulutnya tertutup, pasti droplet nggak kemana-mana. Kan gitu. Kalau semua orang masuk katakanlah, saya nggak tahu nih, yang kita balik lagi soal kios nih, bilik itu bener atau nggak bener aja sampai hari ini nggak jelas. Bilik bilik buat yang disemprot itu kan apakah benar atau enggak itu juga orang nggak ada yang tahu. Iya benar. Ya karena kan kisruh, dan nggak bisa nyalain siapa-siapa. Wong yang katakanlah yang pengambil keputusan juga nggak tahu kok sebetulnya paling benar itu yang kayak apa. Nggak ada referensi sebelumnya. Nah, ahli yang ini bilang begini, ahli yang itu bilang begini gitu kan. Kita juga nggak tahu, jangan-jangan ahli yang ini ngomong soal COVID-19, ahli yang itu sudah lihat COVID-nya 20 barangkali. Saya nggak tahu istilah teknisnya, kan gitu. Jadi leaders menjadi penting sekali. Leaders itu penting tidak hanya untuk dirinya sendiri atau bisnisnya, tetapi juga nyawa daripada seluruh karyawan. Iya, betul. Dan juga tentu saja kelangsungan hidup daripada bisnis. Oke, Pak Han, gini, ini kan tadi ngomong topiknya agak berat, tapi ini penting gitu ya. Mantap. Tapi sekarang ngomongin yang ringan-ringan. Nah, ini orang yang sekarang harus terpaksa di rumah aja ini kan 3 minggu sudah berlalu, ini mulai bosan, mulai jenuh. Apa Pak Han tipsnya supaya orang tuh nggak bosan? Nah, ini sebenarnya banyak leluconnya di YouTube, banyak leluconnya di YouTube. Dan saya termasuk yang bersyukur tidak perlu sampai terjadi seperti itu. Tapi saya mau cerita. Jadi lelucon YouTube itu kalau Anda melihat, itu yang paling menarik adalah ada sejumlah ya. Tapi saya cerita dulu. Cerita tentang suami istri, ya, di mana suaminya dulu di sofa, istrinya berdiri, dan istrinya itu bertindak seakan-akan dia itu adalah pramugari. Oke. Karena dia pramugari. Jadi karena terbiasa jadi pramugari, setelah 3 minggu tidak terbang, dia pengen jadi pramugari di rumah. Itu dramanya bagus gitu. Saya suka, ya. Actingnya oke banget. Terus kalau Anda mau dengar lucu-lucu, ada yang tukang salon. Yang tukang salon terus kemudian pakai sisirnya dia guntingin rumput. Ya nanti nonton, cari di YouTube ya. Jadi orang-orang yang biasa kerja di salon dia pakai sisir, terus kemudian dia guntingin rumput kayak dia guntingin rambutnya orang. Ya, termasuk ada yang tukang salon yang pak mani pedi. Jadi digambarkan di situ yang kukunya ayam. Jadi
diwarnai bukunya. Ya, ini sebetulnya kalau orang bilang itu bagian daripada karena stres, iya, semua orang stres gitu kan. Tapi bagaimana melampiaskan stres ini menjadi. Nah, pertanyaan daripada Mas Fidion adalah apa ya, nggak bosan-bosan ya? Nah, saya kasih tahu ini. Ya, saya mungkin Anda adalah orang yang bersyukur. Kenapa? Saya senang bicara, Anda senang bicara. Dan kemudian terlampiaskan semua dengan acara seperti ini, betul? Iya, benar. Ya, betul, terlampiaskan kan? Ya, jadi keinginan bicara itu terlampiaskan. Itu ya. Jadi apa ya? Nah, kalau sehari-hari yang saya lakukan, kebetulan karena industri saya ada di consulting, coaching, dan communicating, ya, saya rutin memang setiap pagi baca dari jam 4 sampai setengah 5, saya baca tetap. Apakah menggunakan buku biasa ataupun e-book gitu kan. Jadi biasanya setengah 6 sampai dengan 7 saya di kamar mandi, ya. Ini enggak. Jadi saya biasa di kamar mandi, saya menulis. Ya, jadi rutinnya tetap dari jam 4 sampai jam setengah 7. Biasanya saya berangkat kantor ya, setengah 7 berangkat kantor, terus kemudian ngantor, pulang-pulang nanti baru jam 8, setengah 9 gitu kan. Nah, itu yang harus diisi. Ya, itu harus diisi apa? Karena saya suka baca, saya baca. Karena saya suka nonton, saya nonton. Terus kemudian karena saya suka menulis, saya menulis. Karena saya suka bicara, saya suka ketemu orang lain. Nah, sementara sekarang ditahan, nggak boleh ketemu orang lain. Maka saya ketemu orang lain dengan cara apa? Kalau mau simpel saja, pakai WhatsApp, ya, pakai FaceTime, ya. Kalau mau agak-agak sedikit ruwet, orangnya banyak, ya seperti sekarang nih menggunakan Zoom. Ya. Nah, saya dipertanyakan orang juga, kenapa kok nggak pakai Zoom gitu pada saat melakukan live gitu kan? Kenapa nggak nyari duit? Saya bilang, ya ada harinya lah kita nyari duit, ada harinya kita nggak nyari duit. Karena di hari seperti ini ada yang kamu join Zoom saya, kamu bayar 50.000 atau bayar 100.000, ada toh itu. Saya bukannya nggak butuh duit, tapi maksudnya masih merasa sombong lah. belum. Masih sombong lah. Masih sombong. Tapi saya rasa, kadang-kadang dalam ada hari di mana kita itu harus berbuat sesuatu kepada orang lain. Tanpa harus ya, itu aja. Kadang-kadang ini saya refleksikan beberapa hari ini, kadang-kadang orang tuh terpacu untuk mengejar uang. Ternyata pada saat situasi kayak gini, kita punya uang pun nggak bisa kemana-mana. Tapi memang kalau ini orang akan bilang, tapi lebih mendingan punya uang dibanding nggak punya sama sekali juga. Iya. Ya, memang situasi ini kan situasi yang sangat sangat tidak biasa. Belum pernah. Dan kita mesti tahu bahwa nanti setelah ini akan muncul yang namanya the new normal. The new normal adalah suatu kondisi baru yang normal, tetapi berbeda dengan situasi yang normalnya sekarang. Jadi contoh ya, hanya contoh ilustrasi, tentu saja belum tentu seperti ini. Kalau dulu kita ketemu, kita salaman gitu, cipika-cipiki gitu ya. Ya, the new normalnya mungkin dengan namaste, tanpa cipika-cipiki, that's the new normal. Iya, betul. Ya. Kalau kita dulu ketemu teman-teman peluk-pelukan, itu kan karena apa, itu akrab, the new normalnya adalah mungkin ketemu teman, tapi masih ada social distance. Ya, that's going to be the new normals. Ya, dan the new normal yang lain adalah yang seperti tadi isunya Anda sempat angkat adalah apa? Kok tadinya apa-apa pengen ke kantor, pengen orang ketemu sekarang sudah terbiasa pakai ini, atau orang tadinya itu pengen ke pasar, kok nggak ke pasar kayaknya nggak asik karena nggak nawar gitu kan. Sekarang semua udah pakai handphone. The new normalnya bisa jadi sudah tidak ke pasar lagi. Iya, betul. Dan pertanyaan saya, apakah pasar itu mati? Ya enggak, sampai hari ini pun. Ambil contoh ya, pasar yang dekat sini, itu kami punya daftar nomor handphonenya. Yang setiap saat kita tinggal telepon, tinggal WA. Aku mau pesen ini dong, jahe, lengkuas, ini twing, gitu. Nanti dia, tinggal kirim kemana. That's the new normal. Sudah menjadi rada-rada normal sekarang. Padahal dulu ya, kepikir kita punya nomor tukang sayur kan, di pasar itu kan. Maksudnya kita punya nomor tukang sayur di pasar. Biarpun kalau di lingkungan tempat tinggal saya, di Kelapa Gading, kami punya semua nomor tukang makanan keliling. Nasi goreng, sate Madura, ketoprak, bakso, yang enak-enak ya. Terus apa aja tuh ada di sini. Jadi, ntar ya kemari ya, bisa jam berapa? Tunggu, 30 menit lagi, gitu. Itu kita sudah
sudah punya. Itu mungkin kalau di Jakarta sih udah normal karena kan semua orang sibuk, waktunya terbatas. Kalau di Semarang ini jarang sekali orang kayak gitu. Orang tetap kemana-mana boleh dibilang jauh dekat 20 menit gitu kan. Jadi, mungkin culture shock-nya tuh lebih kerasa di daerah kayak kita ini. Jadi the new normalnya nanti ada keseragaman. Jadi karena dipaksa oleh situasi yang sama, nanti new normalnya mungkin akan sejenis. Jadi orang-orang akan cenderung menggunakan digital, ya online gitu ya, dibandingkan dengan ini. Dan ada satu lagi yang menarik adalah apa? Soal kebersihan. Jadi kalau kita sekarang sudah terbiasa bersih, harusnya the new normalnya adalah bersih, harusnya. Yang mudah-mudahan jangan seorang bilang, kita tuh bangsa pelupa, sebentar juga ini. Atau orang suka bilang kita tuh kan bom chicken shit, hangat-hangat tai ayam, nanti kalau sudah balik lagi adem gitu. Yang mudah-mudahan enggak. Hal yang baik harusnya dipertahankan. Ya. Gimana? Oke. Ini satu hal yang tadi saya mau ngomongin yang harapannya sih the new normalnya tuh jangan sampai nanti suami istri jauh-jauhan terus gitu ya. Suami istri tetap harus dekat. Katanya sebetulnya yang cerita itu anak saya yang dia cerita, tapi do you know, ya kalau udah mulai dia do you know itu berarti dia punya pengetahuan bahwa berdasarkan statistik atau berdasarkan research itu tingkat pertengkaran rumah tangga itu meningkat. Maksudnya sih bener, tapi bercanda doang. Iya, kenapa? Karena biasanya tuh suami dan istri itu ketemunya cuma sebentar. Ya, ini sekarang ketemunya lama. Jadi ketemunya lama dan tapi sebetulnya saya pernah ngalamin. Jadi suatu hari ada teman saya yang tiba-tiba pensiun dini karena dapat paket income yang cakep. Terus dia pensiun dini, terus kemudian dia cerita, teman saya itu pria, dia cerita, aku itu sekarang biarpun pensiunku cukup dan aku tidak mau berlebih dan tidak mau kerja lagi, tapi setiap hari keluar loh. Nah, kenapa setiap hari keluar? Pertanyaan saya gitu kan. Kenapa nggak enjoy? Beda kebiasaan dengan istri saya di rumah. Jadi biasanya itu sepenggal doang malam gitu ya. Kalau kumpul harian itu ya cuma waktu holiday atau waktu weekend gitu kan. Ini saban hari itu menjadi totally different. Berarti sekarang ini lu lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi itu akhirnya menjadi new normal juga. Iya, oke. Ada apa lagi? Thank you banget nih Pak Han, sharing-sharingnya. Ada satu cerita. Ya, silakan. Ada satu cerita buat penutup. Jadi gini, kan ini situasi ini kan tidak menyenangkan, tidak hanya buat kita, buat keluarga kita, tapi juga buat bangsa ini dan seluruh dunia gitu ya. Saya mau cerita penutup adalah Anda kenal Charlie Chaplin kan? Charlie Chaplin suatu hari dia cerita lucu, semua orang ketawa. Namanya juga Charlie Chaplin kan, orang ketawa gitu kan. Anak-anak kita nggak kenal Charlie Chaplin, Pak Han. Nggak kenal Charlie Chaplin. Generasinya beda. Ya, ini pelawak ya, zaman belum ada suara. Terus dia ulang lagi, ya. Dia ulang lagi, dan kemudian akhirnya Charlie Chaplin kan orang nggak ketawa kan. Nggak ketawa lagi kan. Kenapa nggak ketawa lagi? Karena diulang-ulang gitu kan. Sampai akhirnya si Charlie Chaplin itu tanya, sebenarnya kamu mau ngapain sih? Ya sama juga sebetulnya dengan kehidupan kita gitu kan. Kalau kita akhirnya nggak ngerasain juga lucunya kan, karena apa? Karena sudah berulang. Sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan ini kan penuh dengan kesulitan. Kalau kemarin pernah kesulitan, besok benar-benar dan sekarang ini kesulitan, nggak usah terlalu nggak usah terlalu dibawa perasaan sekali. Kenapa? Karena yang lalu kita kesulitan, kenapa kok sekarang jadi masalah besar sih? Benar. Ya, sama seperti itu. Kalau nggak lucu aja kamu bisa sebenarnya udah nggak lucu, nggak usah dengerin gitu kan. Ini walaupun kesulitan juga nggak perlu dipikirin sekali. Mungkin itu kan. Iya benar. Jadi mungkin ceritanya itu. Senang sudah ketemu ini ngobrol. Thank you banget Pak Han, ini udah ngobrol. Ya. Kita harapannya sih, saya sih tujuannya bikin vlog kayak gini nih supaya ngisi lah konten tiap hari, dengerin COVID terus, aduh pusing. Mendingan dengerin Koko Vision aja deh.
Makanya kan banyak juga di ini yang misalnya katakanlah apa ya, challenge itu ya. Ya Terima benar. tantangan, terus kemudian soal ini. Jadi akhirnya agar supaya apa? Di dalam situasi sekarang ini kan memang orang itu ada yang niatnya baik, apapun yang dia tahu pengen dibagikan. Ya. Satu. Meskipun dia tidak tahu itu yang dibagikan benar atau salah. Benar. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ada di dalam situasi yang sangat seperti ini, itu memanfaatkan saja dengan membagikan hal yang jelas-jelas salah. Ya. Atau mengumpan orang dengan hal yang salah harus supaya dibagikan. Ini yang paling buruk. Dan itu kalau kita itu, we are what we read, we are what we watch. Kalau kita membaca, kalau kita melihat seperti itu, ya kita akan jadi masalah. Karena pernah ada satu masa, saya rasa kita semua mengalami, di mana saya sempat terpengaruh bahwa, pemerintah itu terlalu lamban berbuat sesuatu, gitu ya. Ya. Pernah terjadi seperti itu kan. Semua orang panik, dan itu dimanfaatkan kepanikan itu sebagian orang untuk mendiskreditkan seakan perintah lambat. Karena seperti kita tahu, semuanya itu butuh waktu persiapan. Menyiapkan wisma atlet, menyiapkan rumah sakit di Galang, misalnya. Waktu Galang jadi, dalam waktu cuma pendek sekali, itu banyak orang bilang, ngapain sih dibikin di Galang? Orang-orang Jakarta, Jabodetabek, atau Jawa. Nah, emang di Sumatera nggak ada yang sakit. Ya, terus kamu harus dibawa ke wisma atlet semua, kan yang enggak, kan gitu. Ya, kira-kira mungkin itu. Jadi, nyiapin rumah sakit juga susah, seperti kita tahu, ya. Kayak nakes itu kasihan, sudah berjuang di garis depan, tapi kalau pulang ke rumah masih jadi stigma sama tetangganya, sehingga akhirnya kalau dalam kasus Jakarta ini ada sekitar 4 hotel, kalau nggak salah, dijadiin khusus buat tempat tinggal nakes, sehingga mereka masuk, mereka nggak digangguin siapa-siapa, mereka dilayani dengan baik. Itu seperti itu. Ya, tidak ada satupun negara yang siap. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang siap, termasuk leaders. Ya. Mudah-mudahan dengan Anda memancing seperti ini, dengan Kanofin tadi, ya bisa memberikan sebuah ini pada leaders bahwa bukan di kuadran 1, 2, atau 3. Sekarang ini saya cenderung temukan di kita periode yang sangat chaos, di mana kita harus berbuat. Tapi jangan lupa sense, baru kemudian melakukan respon. Itu dari saya. Cami, oke. Terima kasih. Thank you banget Pak Han buat ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru buat para leader di sana, di luar sana, pemimpin-pemimpin perusahaan, supaya mereka tetap jadi pemimpin dan panutan yang terbaik buat karyawan-karyawannya. Oke, sampai ketemu Pak Han. See you ya.